Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun. Oke, ini tiba saatnya Mang Adun menjawab pertanyaan dari banyak pioners ya, yang dari kemarin belum sempat Mang Adun jawab. Oke ya, seperti Mang Adun katakan, kalau memang sudah wayahnya, sudah waktunya, Mang Adun juga mood, pasti Mang Adun jawab ya. Mang Adun sarankan buat semua pioners stay di sini ya, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan serupa misalkan, itu bisa ngerti juga. Ini ilmu semua kalau Mang Adun katakan ya. Jadi dari pertanyaan ada jawaban. Oke, jadi untuk pengetahuan juga, dan nantinya untuk bisa dibagikan pengetahuannya ya, karena kita paham, kita bisa menjawab juga kalau misalkan ada pioner atau tim referral kita yang bertanya seperti yang ada dalam pertanyaan ini di bawah ini ya. Oke, di sini kurang lebih ada 60-an pertanyaan ya. Kita main cepet juga, tidak apa-apa, santai juga, gimana nanti saja. Di sini bisa pioners lihat ya, di sini mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, pokoknya ada sekitaran 60 lebih lah ya. Mang Adun jawab satu persatu mulai dari sini ya. Nah, karena ini kan yang udah video-video lah ya. Oke, yang pertama ini dari Pak Roy Setiawan. Kalau nomor 9 Orange harus bersabar berapa lama lagi ya? Jawabannya itu ada di sistem ya, karena nomor 9 itu masuk dalam antrian migrasi, dan yang tahu ya hanya Picor Team ya, atau sistem di sana seperti itu ya, Pak Roy Setiawan. Terus di sini Mang Adun tolong minta solusi QC tidak berjalan karena blok sistem. Itu jujur ya, untuk saat ini belum ada solusi yang bagaimana ya, karena itu kan di jedanya oleh sistem. Tapi Mang Adun katakan itu masih bersyukur gitu. Karena apa? Dengan dijeda oleh sistem, artinya nanti akan dilanjutkan lagi oleh sistem itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang ya masih bersyukur kalau misalkan penghitung waktu mundurnya itu dijeda ya. Ini juga udah sering kita bahas di video-video sebelumnya, silahkan ya, itu penjelasan waktu penghitung waktu mundur di jeda sistem sudah ya Mang Adun jelaskan di video sebelumnya. Oke, dan kita masuk di sekarang Pak Nurdin Binasmat ya. Ini dari Pak Sunardi. Oke Pak Nurdin, di sini hadir Mang Adun, saya dari Rengas Dengklok. Bisa saya silaturahmi? Bisa banget. Alamatnya Bang, moderator saya jauh. Ini kalau nggak salah Pak Nurdin yang di Cikelor ya, kalau nggak salah Mang Adun itu. Mang Adun di Karyasari, silahkan di Bakanjati ya, tanya aja Mang Adun ya, otomatis biasanya banyak yang tahu tuh ya. Kalau yang nggak tahu tanya ke Pak RT. Oke Pak Nurdin ya, kita udah pernah kopdar juga di Cibuaya kalau nggak salah. Ini buat Pak Nurdin ya. Mang Adun di Rengas Dengklok, di Karyasari, Bakanjati ya. RT udahlah tanya aja Pak Nurdin, pasti tahu Bakanjati ya. Oke, soalnya sama-sama Rengas Dengklok. Terus di sini ada Pak Alidi Gipos ya. Saya menambang lama KYC udah lulus lama, tapi nggak migrasi, malah tentatif sudah teratasi ya, malah masih belum migrasi juga kuenya. Padahal alamat wallet sesuai, malah belakangan muncul timer grace periode macet pula timernya yang 6 bulan lagi. Nah ini ya yang tadi ya, ini berarti penghitung waktu mundurnya dijeda. Itu bersyukur daripada yang berjalan itu tidak secara langsung koin pay-nya akan hangus. Tapi kalau dijeda oleh sistem, itu sistem di sana yang menjeda, itu masih bersyukur karena pay-nya masih bisa diselamatkan ya, menurut informasi beberapa waktu lalu gitu untuk Pak Aldi. Terus di sini Muhammad Re, yang ku bantu udah pada migrasi, malah yang bantu nggak migrasi. Oh no solusinya. Nah di sini ada Ene Yuyun ya, Mbak Yuyun, mungkin setting di bagian kunci ambil 2 minggu sama 100%, jangan 3 tahun. Nah ini salah satu informasi tambahan dari Mbak Yuyun ya. Silahkan barangkali ada yang ingin rekomendasinya dijalankannya dari Mbak Yuyun, ada yang ingin mengikuti gitu, maksudnya saran dari Mbak Yuyun. Terima kasih Mbak Yuyun dan Pak Aldi. Terus di sini ada HS
Iwan ya, HS Iwan Google, Pak HS Iwan Google. Bang, dalam waktu dekat OpenMath sering-sering bahas manfaat dan cara ganti sandi login, cara menyimpan proses sandi yang aman di HP atau tulis manual dan lain-lain. Nanti kalau memang benar sudah dilepas sama core team, sudah nggak ada lagi kasus-kasus kehilangan proses sandi, kecolongan koin dan lain-lain, itu sangat menyedihkan ya. Betul sekali ya. Mang Adun juga dulu sudah pernah juga, bahkan Mang Adun langsung ke fotokopian ya gitu, langsung di fotokopi. Tapi disclaimer di sini ya, Mang Adun sarankan karena Mang Adun ingat dulu kata teman Mang Adun ya, ada namanya Bang Raffi, itu dari Bekasi ya. Beliau juga lagi mempelajari ya komputasi komputer lainnya ya, dan sampai bilang pengen jadi hacker juga gitu. Itu pernah bilang ya, ini barangkali buat yang belum tahu, khawatirnya di sebuah komputer itu ditaruh sebuah alat penyadap yang katanya sangat kecil sekali ya, itu alat penyadap itu, sehingga kalau misalkan kita memasukkan data ke situ, itu akan otomatis bisa disadap dan ada di komputer itu. Nah, untuk penyimpanan lebih amannya itu kalau menurut Mang Adun ya, ditulis tangan saja. Oke. Nah, setelah tulis tangan baru di laminating atau di press gitu loh. Jangan sampai masuk ke fotokopi, nanti ya syukur-syukur sih kalau yang punya fotokopinya bukan pioner yang paham soal proses sandi ya gitu, atau orang umum lah gitu kan, itu aman ya. Nah, Mang Adun sarankan ditulis tangan saja, tapi jangan sampai ada yang salah ya, dicek-cek terus. Jika sekiranya yakin sudah betul, nah, baru di laminating. Oke, terima kasih buat Pak Iwan ya. Terus di sini ada Triboy, Pak Triboy, bos coba dibahas yang lolos QC tapi belum migrasi aja, yang nomor 9 masih berwarna oranye. Sudah Mang Adun buatkan videonya ya, itu penjelasan soal warna oranye atau ya dalam antrian seperti itu ya. Itu terus di sini ada Pak Kiki. By the way, Mang Adun migrasi sudah 10 juta lebih. Kalau sudah OpenMath buat tutorial saja soal belanja di aplikasi ya. Nanti ya, dulu pernah Mang Adun waktu Pak Soleh Akbar kalau nggak salah ya, itu minta tutorial untuk dibuatkan di belanja di Happy Mall kalau nggak salah, sudah Mang Adun buatkan ya, cuman udah lama banget, mungkin tertimbun videonya seperti itu ya Pak Kiki. Oke, terus di sini mirip-mirip, pokoknya mirip-mirip sangat kita belanja dengan apa di Lazada ya, seperti itu. Tinggal ya masuk, pilih-pilih barang terus langsung beli, seperti itulah pokoknya ya, gampang kok. Nanti juga akan ada ya banyak YouTuber pasti yang memberikan edukasi dan tutorial soal belanja di aplikasi ya. Oke, terus kita lanjutkan. Di sini ada Mbak Jumiati Wahyu. Punten Mang Adun mau nanya, pi saya di daftar periksa menet dari 1 sampai 8 udah hijau, nomor 9 oranye, tapi ada tulisan selamat Anda telah ditambahkan ke dalam antrian migrasi otomatis. Itu artinya kumaha? Mohon pencerahannya Mang Adun. Itu artinya nanti ketika ada di sana migrasi berjalan, otomatis bisa otomatis migrasi ya. Jadi tinggal menunggu saja yang sudah berada dalam antrian migrasi itu ya Mbak Jumiati Wahyu. Oke, kita lanjutkan. Ada Pak Nano Supriano Beno ya. Assalamualaikum Mang Adun. Waalaikumsalam. Mau nanya periksa menet yang 1 sampai 9. Awalnya apa tuh? Awalnya nomor 6 hijau, tapi sekarang pada ungu. Bisa minta pencerahannya kenapa ya itu Mang? Ini juga udah pernah Mang Adun buatkan videonya penjelasan di daftar periksa menet nomor 6 ya. Mang Adun tempel di sini, silahkan buat Pak Beno ya, di lihat saja, diketik judulnya di pencarian, terus tonton videonya sampai selesai. Itu penjelasannya ada di sana ya. Oke, semua udah dari dulu Mang Adun ya, bahas QC yang manapun, yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9 semuanya pokoknya ya. Terus di sini ada Mbak Eva ya, mungkin Mbak Eva Nindra. Assalamualaikum, validasi 19, total validasi 22, yang di bawah 83,0/0 aman nggak ya Bang? Ini sebetulnya
spesifikasinya ya gitu. Kalau jawaban Mang Adun soal bisa dikatakan di situ akurasi atau presentasinya gitu kan, itu bisa dilihat langsung saja, bisa dicek langsung saja. Kalau misalkan Mbak Eva masih bisa masuk ke kolom validasi, artinya aman itu. Kalau masih bisa memvalidasi menjadi validator, artinya itu aman. Daftar periksa mainnet hijau semua, itu artinya aman. Begitu ya simpelnya ya Mbak Eva. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada mau curhat Mang. Oh, ini mau curhat ya, nggak apa-apa. Saya buka wallet kok loading terus setelah masukkan perasa sandi atau perasa sandi, apalagi pembaruan ya Mang. Pakai fingerprint juga sama aja Mang, katanya. Ini dari Pak Jul Samsir ya. Iya, kemungkinan itu lagi ada problem di sananya, di servernya ya, gangguan teknis atau bug dan sebagainya. Bisa dicoba lain waktu. Jadi kalau misalkan pioners ada yang mengalami kendala masuk di aplikasi penambangan atau di P-browser atau di P-wallet ya, itu menurut Mang Adun selama masih bisa masuk, jangan terlalu panik ya gitu. Jadi santai aja, bisa dicoba di lain waktu ya, seperti itu. Karena Mang Adun juga kemarin mengalami kendala tuh waktu mau masuk ke aplikasi penambangan melalui P-browser ya, nggak masuk gitu kan. Ini mungkin lagi gangguan karena habis hujan atau apa, tapi dicoba lagi besoknya lancar ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat Pak Jul Samsir. Terus di sini ada Pak Denny Putih. Kenapa punya saya udah terverifikasi semua, udah lulus QC, tapi sekarang jadi tentatif lagi, dan di daftar periksa mainnet yang tadinya udah hijau semua, sekarang ada tambahan amankan akunmu warna merah. Nah, ini juga dulu ya kita udah viral lah, rame banget itu kan. Yaitu semua ya, sebagian besar maksudnya gitu, pioners mengalami bermigrasi kembali ke mainnet ya, berwarna orange. Mang Adun juga mengalami akhirnya hijau kembali ya. Nah, kalau untuk kasus yang terjadi amankan akunmu seperti yang sering Mang Adun katakan, yaitu karena kemungkinan besar ya ini banyak yang terjadi dan banyak diakui, diklarifikasi, di apalagi namanya ya, disetujui bukan disetujui namanya, diiyakan lah gitu ya sama pioners yang mengalami kasus seperti ini karena ya ada penyusup masuk ke P-wallet kita, atau kita coba masuk ke memasukkan perasa sandi lain ke wallet kita, atau kita masuk ke wallet lain juga. Pokoknya seperti itulah ya, ada bermasalah intinya dengan e-wallet, sehingga Picor Team meminta untuk mengamankan akunmu. Dan sekarang tuh sudah ada ganti nomor telepon seperti itu. Kalau misalkan ada yang berkendala di nomor teleponnya, perbarui sandi atau dan sebagainya, itu udah diberi kemudahan oleh Picor Team. Semoga pioner semua bisa ya melakukannya gitu loh. Oke, terus di sini ini tadi dari siapa? Pak Denny ya, seperti itu penjelasannya. Terus di sini ada Pak Setio Budi. KYC sudah diverifikasi, migrasi pertama sudah masuk available balance 0,01 karena terkunci sampai 3 tahun. Benarkah migrasi kedua ada, dan koin yang kita tambang sekarang setelah migrasi nanti bisa masuk ke available balance ke dompet yang tersedia, sehingga saat open mainnet diluncurkan kita bisa ikut menggunakannya. Infonya Bang ya, betul sekali ya. Nanti cuman untuk saat ini migrasi kedua belum ada informasi dari Picor Team, kita tunggu sama-sama. Cuman kalau misalkan di available balance nih, misalkan migrasi kedua sudah terjadi tapi belum masuk di available balance ya, itu dicek ya. Itu Mang Adun sudah bahas di isi dompet Mang Adun full ya, di situ udah pernah videonya Mang Adun buatkan. Jadi di move atau dipindahkan ya gitu. Jadi masih terkunci itu harus dibuka gitu kan. Saldo yang sudah migrasi tidak otomatis langsung ke available balance ya, kecuali kita verifikasi dulu tuh itu ya. Oke, semoga paham ya, ini buat Pak Setio Budi. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ada siapa ini? Pak An Santoso. Mang, wallet saya 2 minggu yang lalu kena web scam. Wah tuh, koin saya dicuri. Terus saya
kirim portal dukungan saya dilampirkan bukti web scam dan wallet yang mencuri koin saya. Setelah 10 hari habis klik petir, saya ada notifikasi untuk pemeriksaan keaktifan akun. Apakah itu notis dari Picor Team apa dari web scam yang mencuri koin saya? Checklist saya nomor 1 sampai 9 hijau dan saya belum pernah tentatif. Nuhun Mang. Oke, jadi ini untuk Pak Santoso, silahkan ya, banyak di video Mang Adun itu ketik saja pencarian verifikasi wajah ya, itu verifikasi wajah atau pokoknya soal uji keaktifan ya, itu tampilannya seperti apa ya. Sudah banyak pionir juga, pasti mungkin Pak Han juga sudah melihat nih, makanya harus paham ya yang merupakan dari Picor Team itu tampilannya seperti apa, kan begitu. Nah, perlu Mang Adun tambahkan di sini kalau untuk Pak Han khususnya, mungkin pionir yang lain juga ada yang mengalami, kalau misalkan koin pay-nya sudah tercuri ya, itu otomatis karena perasa sandinya sudah ketahuan atau kebobolan. Nah, diharapkan buat yang sudah kecolongan itu ganti dompet ya. Dan untuk tambahan lanjutan informasinya itu kalau misalkan nanti sudah ganti dompet, otomatis ya tanda kutip tidak bisa diakses koin pay-nya, tapi yang belum migrasi masuk ke dompet baru. Itu informasi dari moderator ya. Oke, seperti itu ya Pak An ya. Terus kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ada siapa di sini? Ada Papa Tur ya. Mang, akun teman saya pernah di mute global di chat room. Kira-kira selama 1 minggu juga pernah posting foto di Parset dihapus karena postingan tidak sesuai tema. Nah, sejak itu KYC berubah tentatif sampai sekarang, padahal sebelumnya telah lulus KYC. Sudah pernah dapat liveness 7 kali, yang 2 kali sukses, sisanya gagal. Sudah berbulan-bulan belum kembali lulus Mang. Apakah itu termasuk pelanggaran berat Mang? Terima kasih. Ini sorry ya Mang Adun ketawa bukan gimana, maksudnya ini sesuai. Mang Adun pernah mengalami, bahkan pionir lama yang stay di channel Mang Adun tuh udah menyaksikan berkali-kali Mang Adun di mute. Pokoknya udah sering kan Mang Adun kan masuk-masuk ke room chat gitu kan, itu di mute lagi tapi balik lagi, di mute lagi balik lagi. Terus yang di Parset forum juga pernah postingan Mang Adun dihapus kan gitu. Tapi untuk soal KYC itu tidak ada hubungannya ya, baik itu tentatif dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan room chat ataupun Parset forum. Oke, nah yang terjadi di sini ya sampai berbulan-bulan belum lulus Mang katanya ya. Ini bisa konteksnya itu pionir perhatikan di situ ada liveness sampai 7 kali, yang 2 kali sukses, sisanya gagal. Berarti banyak gagalnya gitu loh. Coba dimaksimalkan ya, baik itu HP-nya kan, spek HP-nya itu harus yang mumpuni ya, seperti itu, harus yang memadai untuk liveness ya. Atau kalau misalkan Mang ini HP-nya udah bagus gitu kan, barangkali itu kebanyakan file yang bisa dikatakan ya tidak penting, ya dihapus-hapusin aja foto, video dan sebagainya ya, seperti itu. Atau di pengaturannya itu kan aplikasi diizinkan semua, kamera semua ya, seperti itu, sehingga jangan sampai gagal untuk melakukan liveness-nya ya. Karena kata moderator yang bisa mengembalikan KYC tentatif itu hanya liveness ya. Oke, bisa dipahami untuk Pak Fatur. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ini Mang Adun tinggal di Bandung kah? Enggak, ini siapa? Pak Maman Kasiman ya. Mang Adun di Rengas Dengklok, Karawang ya. Oke, terus di sini ada siapa? Pak Abdurrahman. Punya saya waktunya di Jeddah sudah hampir mau setahun Bang. Wah, lama juga ya. Ya betul, memang dari semenjak itu ya KYC masa tenggang mungkin ya. Itu terus ada cara buat majuin waktunya lagi nggak? Wah, nggak ada, itu dijeda oleh sistem ya buat Pak Abdurrahman ya gitu. Jadi itu dijeda oleh sistem, terbilang aman ketimbang yang penghitung waktu mundurnya itu berjalan itu. Nah, terus ini ada Pak Mukti Ajari, sama Bang saya juga dijeda nomor 8 juga belum hijau. Sabar ya, kalau misalkan yang mengalami masalah seperti ini, lakukan liveness, uji keaktifan, verifikasi wajah, video wajah ya. Semoga ya itu bisa kembali. Yang penting rajin klik petirnya, sehingga apa? Sehingga kita ketika Picor Team mengirimkan notifikasi liveness gitu, kita stay di situ ada gitu ya, baik itu sebelum klik petir atau sesudah klik petir. Oke ya. Jadi yang bisa mengembalikan tuh hanya liveness, uji keaktifan ya. Oke, kita lanjutkan di siapa ini, Mbak Endang Winarsi.
kenapa pada bilang baru open network belum open mainnet bang, gimana sih yang benar? Ini barangkali ada yang belum tahu, pernah kita bahas juga di videonya ya, itu open network kah, open mainnet kah, sama ya, udah simpel jawabannya seperti itu ya tuh. Oke, terus di sini ada juga Raden Arya, atas nama akun Raden Arya Putra Pertama ya, apakah benar akan otomatis berubah? Karena punya saya koin sudah migrasi tapi durasi pengunjang 3 tahun dan sandi lama sudah hilang. Waduh, kalau benar saya akan melanjutkan menambang. Oke, itu benar Mang Adun. Kalau soal ditanya akan otomatis berubah dengan sendiri, ya Mang Adun menyaksikannya dan mengalami sendiri, dan pioner pun banyak yang mengalami ya, karena dengan melakukan liveness ya, waktu kemarin-kemarin tuh rajin nonton iklan di Verset Forum Mang Adun ya, itu saran dari Pak Hedi Suhaidi ya gitu. Dan untuk Pak Raden Arya di sini karena dikatakan katanya itu perasa sandinya sudah hilang ya. Nah itu kalau bisa, kalau misalkan dompet lama sudah tidak bisa diakses kan karena hilang seperti itu, nah itu diusahakan buat dompet baru, karena dikunci 3 tahun nanti otomatis akan masuk ke dompet baru ya, begitu ya Pak Raden Arya Putra Pratama. Kita lanjutkan di jawaban berikutnya. Pertanyaan berikutnya di sini emang masih tentatif ya. Ini dari Pak Suryo Noel. Itu ya diusahakan melakukan liveness ya, rajin klik petir, nanti ada notifikasinya ya. Di ya dilakukan saja sampai sukses ya, insya Allah. Itu kata moderator ya, kata moderator sih hanya liveness yang bisa mengembalikan status KYC. Oke. Terus di sini ada siapa lagi? Nasib belum lulus KYC udah mau launching aja. Gimana tuh nasib koin yang udah ditambang selama 5 tahun ya? Kalau misalkan belum lulus KYC ya gimana ya? Itu kan yang megang kan HP pribadi ya, pioner itu sendiri, yang tahu masalahnya pioner itu sendiri. Sekarang udah ada ganti nomor telepon, semua sudah dipenuhi lah sama Picor Team satu persatu ya. Jadi Mang Adun rasa udah semakin sedikit sih problem yang dihadapi masalah oleh pioners ya, mengadukan ke halaman dukungan kah, terus untuk menyelesaikan liveness ya itu. Jadi ya semoga yang belum lulus KYC juga cepat lulus KYC ya, seperti itu, atau dikirimi notifikasi untuk KYC ulang, tidak masalah ya, liveness juga sama. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Di sini ada siapa? Pak Suyanto, Pak Suyanto Kotoko. Bang Adun ya, bikin konten CPN juga dong, makasih. Aduh, Bang Adun nggak ngerti konten CPN itu apa ya, CPN. Nggak ngerti ya Bang Adun, tolong informasinya boleh ya. Terus di sini Made Suteja, Pak Made Suteja, bagaimana legalitas network di Indonesia? Mohon infonya Mang. Nah untuk legalitas network ya ini masih simpang siur, tapi Mang Adun percaya bahwasanya Berkah Lestari Jambi itu sudah resmi ya mendapat legalitas dari Kemenkumham kemarin, dan dari OJK juga ya, banyak lah ya, udah itu mah udah resmi ya yang BLJ ya, kita tinggal tunggu yang lain-lain saja kan gitu ya, untuk secara bertahap ke depannya seperti itu ya. Pak Made Suteja ya, sekarang tuh kita tinggal peer to peer aja sih, peer to aplikasi ya. Kalau misalkan membahas soal legalitas network itu mah urusan Picor Team nanti, toh Picor Team sudah resmi ya, tinggal Indonesianya saja mau tidak gitu loh. Kalau menurut Mang Adun itu ya sayang banget kalau nggak mau gitu. Terus di sini ada siapa? Pak Irfan Istar. Nah, kakak saya kok pakai nomor Indosat tidak bisa, kenapa ya? Kok saya pakai nomor Indosat tidak di Indonesia, maksudnya ya, kok saya pakai nomor Indonesia tidak bisa, kenapa Pak? Masa sih ya? Dicoba lagi ya, dicoba lagi. Ini kan udah ada tuh ganti nomor telepon, jangan-jangan nomornya nomor Indosat, karena nomor Indosat tuh banyak kendala. Coba nggak apa-apa ganti ke Telkomsel misalkan, nanti ketika ganti ada notifikasi untuk melakukan liveness ya, terus verifikasi email di situ, ikuti saja ya, gitu panduannya dari Picor Team di profil ya.
Terus di sini ada siapa lagi? Ada Pak Tio. Pak Tio ya. Pi browser saya malah nggak mau mining udah 2 tahun ini. Bisa bantu solusinya Kak? Wah, kok sampai 2 tahun ini? Terus Pi browser nggak mining. Yang mining itu kan Pi-networknya ya, aplikasi Pi-networknya. Ini Mang Adun agak bingung juga, tapi kalau ditanyakan nggak mau mining, ini kemungkinan besar nih aplikasi Pi-networknya ya, gitu, aplikasi penambangannya gitu. Tapi kok itu sampai sudah 2 tahun? Kenapa? Kemana aja kan gitu kan? Apakah itu spek HP-nya tidak mumpuni kan gitu? Apakah karena memang tidak pernah dibuka? Bingung juga ya. Coba alihkan saja, itu 2 tahun, waduh lama banget, sayang banget ya. Itu alihkan ke HP lain lah ya. Masa sampai 2 tahun nggak nambang, ini bingung juga mengadunya. Oke, seperti itu ya Pak Tio ya. Terus di sini ada Pajari Pai ya, ada Pak Pajari Pai. Terus solusi login masuk lewat nomor telepon gak bisa, gimana Kak? Nah, ini udah dibahas ya sama Adun di video ya terbaru, bahkan ya cara masuk untuk ke aplikasi Pi-networknya, cara masuk untuk aplikasi Pi browsernya juga ya. Ini sudah dibahas di video yang terbaru, dicari aja di channel Mang Adun ya. Oke, buat Pak Pajari Pai. Terus di sini ada Mbak MH apa tuh? Mbak Ema lah ya. Kalau sudah membuat dompet baru, apakah saldo Pi di dompet lama hilang semua? Ya, kalau misalkan sudah tidak bisa diakses. Kabarnya kata moderator, dompet lama juga masih bisa diakses kalau menggunakan perasa sandi lama. Tapi kalau misalkan itu ketemu, tapi Mang Adun sarankan buat yang misalkan kena phishing, penipuan atau kena scam ya, itu tidak perlu diotak-atik lagi ya. Itu langsung aja buat dompet baru ya. Dan migrasi yang selanjutnya kedua, misalkan migrasi kedua itu akan otomatis masuk ke dompet baru ya, seperti itu ya. Tidak bisa diakses lagi kalau memang itu hilang perasa sandinya ya, atau lupa, seperti itu ya buat Mbak Emma. Terus di sini ada siapa lagi? Soraya kan, Pak Soraya atau Mbak Soraya nih. Kalau sudah migrasi, apa koin bisa diakses ke dompet yang baru? Bisa ya. Asalkan dompet barunya itu perasa sandinya ada kan gitu. Bisa banget itu ya buat Pak Soraya kan. Terus di sini ada Rosenani, Mbak Ros lah ya, Mbak Rosnani. Mas, kalau mau ganti Facebook yang sudah diaktifkan, maksudnya apa nih? Ke Pinet ya, maksudnya ke Pi-network ya, mungkin ke Facebook lain, gimana caranya? Emang terima kasih. Maksudnya gimana nih? Kalau mau ganti Facebook, ganti Facebook ya. Untuk saat ini ya, Picore Team belum menyediakan ya untuk opsi ganti Facebook, karena yang baru tersedia itu hanya baru ganti nomor telepon ya. Seperti itu. Verifikasi saja nomor teleponnya ya untuk Mbak Ros, sehingga nanti bisa login menggunakan nomor telepon ya. Kalau Facebooknya sudah tidak aktif ya gimana ya, itu belum ada opsi untuk mengganti Facebook. Terus kita lanjutkan, di sini ada siapa? Dailyajan, apa tuh? Dailyajan, pokoknya seperti itulah ya. Pak Dail, kalau nomor 7 sampai 9 belum hijau gimana Bang? Itu ya lakukan liveness ya gitu, lakukan liveness, verifikasi akun semua dari Facebook, terus nomor telepon semua diverifikasi ya, email sandi juga ya disempurnakan, dan rajin klik petir. Itu ya saran Mang Adun. Terus di sini maaf kami telah mencapai batas terus, gimana Kak? Sabar ya, klik petir yang rajin gitu ya. Tidak ada pioner yang ditinggal, manusia nyata yang ditinggal, itu kata Picore Team. Dan banyak terbukti ya, banyak pioner lama belakangan ini yang lulus QWC seperti itu ya buat gak jelas channel ya. Oke. Terus di sini anak pulau, kalau nomor yang hilang sudah tidak aktif, apakah masih bisa memulihkan kata sandinya? Itu ganti ke nomor baru ya. Buat atas nama akun anak pulau tidak apa-apa, ganti nomor telepon baru ya. Terus
setelah ganti nomor telepon baru, Pak Siadi sudah melakukannya dan bisa ya itu memulihkan sandi seperti itu ya. Tuh ya, kalau sudah tidak aktif gimana kan? Nah, sekarang Kortim sudah menyediakan ganti nomor telepon ya, dimanfaatkan saja ya. Oke, terus kita lanjutkan di informasi berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Mang minta link OKX-nya. Mang Adun nggak punya ya. Mang Adun yang kemarin tuh dari grup WhatsApp saja ya. Terus itu koinku kenapa nggak tampil ya, masih nol padahal udah KYC dan migrasi nggak tampil. Oh, di migrasi nggak tampil, mungkin itu belum dipindahkan ya. Dicek masuk ke P-walletnya, terus ada bacaan sejarah ya, di situ dilihat ya apakah ada yang masih terkunci, dibuka kuncinya terus dipindahkan ya. Buat ini Pak Yudi ya. Oke, terima kasih buat Pak Yudi Kak Nemochi ya, seperti itu, dipindahkan saja baru diverifikasi ke available balance ya. Terus di sini ada, oh halo Mbak Yuliati Moskow ya, 3 hari yang lalu nih hadir Mangko. Cheng Diovan tidak menyebutkan harga, saya jadi kurang paham. Ini ya seperti yang beberapa waktu lalu ya Mbak Yuliati Moskow ya, sehat selalu semoga ya. Jadi kata beberapa waktu lalu ya, kata Dorisin tuh kalau untuk Pikor tim itu tidak akan menyebutkan nilai pay secara resmi, kabarnya seperti itu, karena mengikuti peraturan dulu ya. Nah tapi kita akan melihat ya itu nanti. Mang Adun juga nggak tahu ya, mudah-mudahan secepatnya gitu loh. Karena apa? Karena 100 aplikasi yang Mang Adun pertanyakan selalu kan ini belum muncul itu loh ya. Kalau misalkan untuk menyebutkan harga ya, Kortim dari dulu memang tidak pernah menyebutkan ya nilai pay berapa tidak ada ya, belum. Mang Adun juga tidak tahu apakah Kortim mau menyebutkan atau tidak ya, ataukah seperti yang kemarin banget ya kita bahas dari Dorisin, apakah memang nantinya disinkronkan antara nilai pay yang di bursa, misalkan kan sekarang naik terus sampai tuh di 314.159 dolar baru ya, itu ada di aplikasi disesuaikan. Nah itu akan menjadi stable coin ya, itu asumsi Mang Adun saja. Oke Mbak Yuliati Moskow, kita cek di yang baru ini dari siapa pertanyaannya, Pak Muhammad Nur Zolam ya, Nur Zolam. Terus saya memang sudah transfer ke OKX, tapi saya tidak jual. Kira-kira aman nggak ya? Aman kalau sudah lulus KYB ya, itu yang bursa ya, exchange. Terus assalamualaikum Pak Ahmandri ya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya bingungkan kenapa harga katanya harga ditetapkan oleh Pioneer sendiri. Mang tolong bahas di ekosistemnya, apakah sudah bisa barter di mana? Terima kasih sebelumnya Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gini ya, kalau yang dikatakan itu ya karena kan itu yang pay di bursa. Beda dengan yang ditetapkan oleh Pioneer. Yang ditetapkan oleh Pioneer itu yang di ekosistem ya, yang di blockchain ya, itu bukan yang di bursa. Jadi yang di bursa, yang di ekosistem. Dan kalau misalkan ditanyakan apakah sudah bisa barter di mana, silahkan download Telegram, terus cari ya itu grup, ada di grup di sana ya. Kalau nggak salah sih GCP Ambassador kayak gitu ya, grupnya itu adalah, pokoknya cari saja, itu gabung saja, banyak yang barter peer to peer dan sebagainya ya. Silahkan, itu informasi dari Mang Adun ya, buat Pak Ahmadri dan Pioneer yang lain juga barangkali ya, seperti itu. Karena kan kita kopdar nih udah langka banget ya gitu. Terus kita lanjutkan, ini ada apa, Mamo Arya, saya nggak terlalu berharap nilai GCP Bang, tapi kenapa di bursa terlalu rendah 90%? Pioneer merasa kecewa ya, itu karena di bursa kan seperti itu. Benar, saya tidak kira nilainya tidak jauh. Maksudnya saya kira nilai tidak jauh dari 314, belum ya. Ini kan masih naik terus, dan di exchange, salah satu exchange itu ada sampai Pineflock itu naik peringkat ke 11 ya, itu bukan di exchange, namanya itu di apa ya, lupa Mang Adun, CoinScrow atau apa, market apa lah ya. Itu udah di posisi yang ke-11 dan harganya itu udah ada di 12 dolar, naik terus nanti ya, sabar ya. Oke Pak Nurman dan Pak Mamo Arya, seperti itu penjelasannya. Terus di sini ada Pandawa Faisal ya, Pak Pandawa.
Saya sudah nyoba deposit ke bursa OKX1 Pi. Apakah koinnya masih aman bang? Masih, nggak akan hilang, nggak ya. Itu karena udah lulus QWB seperti itu. Terus di sini ada Ali Setiawan, Pak Ali Setiawan Min. Kira-kira kapan ya yang 100 aplikasi itu dibuka? Nah ini Mang Adun juga nggak tahu ya, karena belum ada informasi lebih lanjut dari Picore Team. Mang Adun tidak mau berspekulasi atau mengada-ada seperti itu ya. Tuh, jadi tadi juga Mang Adun sempat ngobrol sih sama saudara Mang Adun tuh, Odoy ya. Ya karena apa? Ya karena walaupun misalkan di nanti ya, ini kan harapan pioner ini katanya kan Maret 14. Kalaupun mau dibuka ya nanti Picore Team mengumumkan. Itu aja ya. Tunggu saja gitu loh, tunggu saja karena semuanya ada di Picore Team. Ya kalau misalkan ada yang informasikan tanggal 14 Maret, itu mah asumsi. Picore Team juga belum ya, nanti tanpa misalkan diomong-omongin sama siapapun, tapi kalau sudah dibuka toh nanti kita bisa melihat dengan sendirinya. Sama prediksi dan perkiraan Mang Adun, asumsi Mang Adun soal exchange yang terintegrasi akan dipampang di minapi.com, benar itu kan real ya, dipampang langsung ada 5 kalau nggak salah exchange yang sudah terintegrasi dengan PNetwork yang sudah lulus QWB seperti itu. Nanti juga sama waktu zaman inkubator ya, inkubator aplikasi, Mang Adun ingatnya ke situ. Jadi nanti sabar ya, nanti Picore Team akan mengumumkan kok pada akhirnya seperti itu. Waktunya kapan ya Mang Adun nggak tahu ya, kita tunggu sama-sama saja. Oke, ini dari Pak Ali Setiawan ya. Terus di sini ada Pak Yonan Dika. Mang Adun coba dihubungi itu yang namanya Pak Dimas Nawawi, suruh kasih semangat lagi soal harga gasifikasian lah itu ama yang ngambil brosur rumah dan mobil. Waduh. Ya inilah ya, karena Mang Adun katakan seperti itu. Yang Mang Adun sih bukan berarti melarang atau gimana kan ya. Kita boleh lah ya, itu apa sih, antusias seperti itu, semangat, tapi jangan sampai kelewatan gitu loh. Jangan sampai ya ini dikabarkan kasihan yang udah ngambil brosur rumah dan mobil, ngambilnya gimana? Apakah store dengan Pi atau gimana? Kan itu belum pasti ya, gitu loh. Itu ya Mang Adun sih makanya berpegang teguhnya jangan sama orang lain gitu loh, berpegang teguhnya sama Picore Team itu saja gitu ya. Apalagi soal GCP nih ya, nanti juga kalau sudah wayahnya Picore Team mengumumkan ya kita bisa lihat sendiri, misalkan ada di aplikasi ya sudah gitu loh ya. Ini untuk Pak Yonandika ya. Terus ada lagi siapa ini, Explore Min, jangan bikin bingung, harga di bursa itulah yang nyata. Pioner mau jual atau tidak terserah, itu koin milik mereka. Sedangkan Core Team punya miliaran koin, mereka minta ekosistem dijalankan. Lucu kalau harga segitu. Ya, disclaimer ya, di sini Mang Adun kan hanya update saja seperti itu. Jadi kalau misalkan disebutkan yang di bursa itu nyata, ya itu harga yang di bursa, yaitu nyatanya di bursa, dan itu bisa kita lihat gitu loh. Tapi kalau misalkan yang di ekosistem ya kita belum melihat. Gampang ya jawabannya gitu loh. Ya kalau misalkan ditanya yang nyata yang mana, Mang nggak tahu, apakah GCP apakah yang di bursa, ya beda. Yang GCP yang di bursa gitu loh. Di bursa nyata nggak Mang? Nyata. GCP nyata nggak Mang? Nyata. Di blockchain sudah tercatat gitu kan, dan peer to peer terus berjalan. Gampang Mang Adun karena tahu ya itu, dan mungkin pioner juga banyak yang tahu kalau soal itu ya. Banyak informasi lah peer to peer dan sebagainya itu ya. Banyak pioner yang mencatat data GCP di blockchain. Cuman kita saja mungkin yang ya bisa dikatakan cuman klik petir doang. Seperti itu ya, makanya Mang Adun sering mengatakan tuh, bagi pioner yang sudah merasakan nikmatnya barter peer to peer ya, barter dengan barang dan jasa, itu mah udah percaya banget ya. Bagi yang ragu ya karena belum merasakannya. Oke, seperti itu ya, ini buat Pak Explorer ya. Terus di sini ada Pak Muhammad Kamaludin. Mang, saya mau nanya, apakah setiap kripto yang baru launching pasti langsung mengumumkan jual apa juga harganya? Mohon dibales ya. Ya tergantung nih, kata Pak Pau ya.
Terus kata Pak Haryadi, tidak, koin yang udah listing di bursa mengikuti pasar-pasar yang menggerakkan nilai pembeli penjual, kecuali koin itu menjadikan stable coin seperti USD. Nah, ini udah dijawab. Ya udah dijawab ya buat Pak Muhammad. Ya, jawaban dari Mang Adun ya, karena Mang Adun kan nggak update di exchange atau bursa seperti itu ya, itu kan udah ada, bisa dilihat di sendiri ya di bursa atau di exchange seperti itu nilainya, udah kita bisa ngelihat langsung gitu kan. Jadi kalau misalkan diumumkan ya tidak perlu diumumkan, itu udah tercantum dengan sendirinya kan gitu. Cuman kan harganya fluktuasi gitu loh. Cuman untuk kasus Penfluk ini meningkat terus, belum ada turunnya, tenang aja. Oke ya, terima kasih buat semuanya juga yang udah tanya dan membantu jawab nih ya. Ada Pak Pau dan Pak Haryadi. Terus di sini ada Pak Raden Aldi ya. Ada kejutan apa lagi dari core team ya setelah open network? Mang Adun kurang tahu ya, kita tunggu sama-sama saja seperti itu. Di minepi.com kita update terus ya. Mang Adun nggak sempat badas juga, nanti mungkin lah kalau moodnya ada ya. Tuh tunggu saja, tenang ya, tenang. Oke. Terus di sini ada siapa lagi? Nabil Humairo ya, Mbak Nabil Humaira nih, kayaknya perempuan ya. Mang, terus kalau yang udah transfer ke exchange gimana solusinya? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, aman kok, asalkan exchange-nya yang sudah lulus KYB seperti itu ya Mbak Nabil. Oke, terus Mbak Danur mungkin ini Pak ya, Pak Danurit apa tuh, Pak Danurim Ritas ya, seperti itu. Masalahnya sekarang siapa yang mau jual mobil atau rumah dengan 1-10 pai, karena hidup ini sekarang saat ini di sini, masa depan masih belum ada yang tahu. Ya, kalau misalkan untuk membahas soal jual mobil, rumah, ya itu mah atas persetujuan masing-masing aja. Kalau pioner mau ya silahkan, tidak mau ya tidak apa-apa kan gitu. Nah, kalau misalkan nanti kalau harga GCP sudah terjadi baru ya, karena kan untuk saat ini kan hanya baru terbentuk nilai GCP, tapi masih banyak pioner yang belum merasakan barter peer to peer ya. Seperti itu. Kalau bagi yang sudah merasakan barter mah enak banget ya. Oke, kita lanjutkan. Ada siapa lagi di sini? Nur Hidayat, Pak Nur Hidayat. Apakah mungkin ya koin-koin hasil serokan yang pada dikirim ke bursa dan nanti akan dihanguskan oleh Picor Team? Waduh, ini Mang Adun nggak tahu ya, itu kan nggak tahu lah yang apakah hasilnya erok ataukah apa yang seperti apa, gimana nggak tahu ya. Mang Adun disclaimer, nanti kita tunggu sama-sama informasi terbaru ya dari Picor Team tentunya. Ada siapa lagi di sini? Pak Roni ya, Pak Roni Nojorono. Oh, Nojorono Kudus nih. Nggak canda ya Pak Roni ya. Dimana Kokalis? Mungkin dia malu untuk tampilkan proyeknya yang sudah ditunggu 6 tahun berantakan. Harga turun sampai jauh di bawah $1. Ini justru Dr. Nicholas Kokalis ya, itu menunjukkan diri dengan memverifikasi akun. Terus muncul juga Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Ini ada, tenang, dan sekarang harganya udah naik kok ya buat Pak Roni. Oke, terus ada siapa lagi? Ini ada Mbak Elinius ya. Jawab Mang, udah icing wae. Apa nih? 100% nggak bisa jawab, apa nih? Ntar ya, kita tunggu, kita baca. Maksudnya yang dari bawah nih, 3 kali komentar ya. Kalau dinamakan stablecoin seharusnya pas listing di OKX yang jelas sudah lulus QWB, seharusnya dicantumkan nilai GCP yang katanya mendominasi blockchain, tapi nyatanya cuma seharga nasi goreng aja harganya. Stablecoin nggak mengenal permulaan, seperti halnya USD listing langsung segitu. Ketawa yang bertahun-tahun main kripto, lihat spekulasi dan pandangan kaum haluiner ini. Kalau OKX sudah lulus QWB, seharusnya sinkron dah ke apa tuh Kokalis. Kalau memang nilainya GCP sampai sini, paham kan? Lah,
Jadi beda Pak, ya beda. Maksudnya seperti ini loh. Kalau yang kemarin, yang mudah-mudahan update nih ya. Kemarin udah sempat mengatur share juga penjelasan soal memahami nilai yang ada di exchange itu sama Dorisin. Dikatakan bahwasanya Penfolk harus mengikuti syarat dan ketentuan dari SEC ya. Di sana ada pembahasannya ya, itu soal keuangan, pokoknya integrasi dan sebagainya itu harus diikuti. Nah makanya harus masuk ke bursa. Nah kalau misalkan soal GCP itu dibentuknya oleh Pioneer peer to peer ya, di ekosistem nanti ya, mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Jadi beda antara bursa dan GCP ya, Mang ingatkan sekali lagi. Oke, terima kasih buat Mbak Elinius ya. Di sini ada siapa lagi? Pak Dadang Mariadi. Mana terjemahannya Mang? Ini yang membingungkan ya. Ini komentar dari video Dr. Cheng Diopan ya. Masa sih nggak ada? Pioneer yang lain juga ada kok, nggak ada yang bilang ya. Ini mungkin baru play ya mungkin ya. Itu apa gimana nggak ngerti Mangadun. Terus di sini ada siapa lagi? Terus yang Mangadun tangkap dari video Cheng Diopan itu seperti apa? Nanti kita review ya. Dari siapa ini? Dari Pak Awan Dakota ya. Terus di sini ada Mbak Sherly Sania. Live streaming Mang, kita tantang semua penyinyir untuk mencoba wawasan Mangadun. Waduh, tentang cara main blockchain, Web3 serta penjelasan CX dan DX ke kita kasih paham keterkaitan Penfolk di jaringan Web3. Enggak Mang, salam petir. Oke, gas Mang, mungkin ya maksudnya seperti itu. Live streaming ya. Aduh, HP Mangadun tuh HP ketang ya. Jadi masih jelek lah, nantilah mungkin Mangadun tuh pengennya kan sekalian aja podcast ya buat Mbak Sherly Sania ya. Oke, siapapun nanti kalau misalkan sudah ada podcastnya boleh datang Pioneers ya gitu ke channel Mangadun. Mudah-mudahan diundang juga oleh Deddy Gopucer, amin ya Mangadun. Ngarep banget. Terus Mbak Jojo PND, tanggapan Mangadun bagaimana terkait video ini? Nanti kita review ya video Dr. Cheng Diopan. Terus di sini ada Ichan Toretto ya, ada Pak Ichan. Kalau di aku teman yang undang yang belum KYC, gimana cara keluar dari teman referral Bang? Atau hapus teman karena waktuku cuma 4 hari lagi? Waduh, ada apa ini ya? Ya bisa dihapus referral, tapi harus keamanannya ya. Di situ ada security circle-nya itu diamankan, ditambahkan lagi ya. Banyak kok Pioneers yang mau dijadikan sebagai security circle-nya ya. Tim referral mah tidak ada masalah untuk menghapusnya, itu bukan urusan kita ya. Gitu bisa dihapus atau dihilangkan, itu urusan Picor Team nanti ya gitu. Mangadun juga banyak kok, ada berapa yang tidak aktif ya. Biarkan saja lah ya. Oke, terus di sini ada siapa? Imam Malie ya. Mbak Ima mungkin ya. Mbak Ima, bila HP hilang dan lupa proses sandinya, namun saya buka pakai sindik jari di HP lama, apakah bila saya buka di HP baru pakai sindik jari dan P-walletnya juga terbuka kah? Waduh, ini nih pertanyaan bagus nih ya. Barangkali Pioneers ada yang mengalami hal serupa karena Mangadun sudah pernah mengalaminya. Jawabannya adalah ketika kita membuka prasa sandi ya menggunakan sindik jari, membuka P-wallet maksud Mangadun ya, menggunakan sindik jari, itu ternyata tidak bisa dibuka dengan sindik baru yang ada di HP baru. Karena apa? Yang sindik baru di HP lama itu tertinggal di HP lama. Itu penjelasannya, dan ini sudah Mangadun buktikan di waktu pertama Mangadun buka sana ya, buka dompet terus juga ganti HP baru seperti itu ya. Jadi hati-hati buat yang kalau misalkan syukur-syukur nggak hilang nih ya, buat Mbak Ima ya, proses sandinya seperti itu kalau ada diamankan ya. Kalau misalkan terlanjur hilang ya ganti dompet baru seperti itu ya. Sekali lagi jawabannya itu sindik jari di HP lama tidak berfungsi di HP baru. Karena apa? Pengaturannya tentu beda kan, HP-nya juga beda seperti itu. Oke, kita lanjutkan informasi pertanyaannya ya. Ini dari siapa? Pak Haryanto. Bang, kalau yang nambang masih 2 bulan apa
terakhir KYC tanggal 28 Februari. Tidak ada keterangan seperti itu ya. Itu kata Picore Team di Menepi.com beberapa waktu lalu sudah sempat kita bahas sama-sama, yaitu KYC harus tetap berjalan ya sampai kapanpun. Oke, jadi jangan takut, jangan khawatir buat pioners baru ya. Asalkan rajin klik petir selama 30 kali sesi penambangan itu akan dikirimi KYC ya, undangan KYC-nya seperti itu ya. Kalau lambat-lambat dikit wajar, yang penting kita mendapatkan undangan KYC dan lakukan sebaik mungkin dengan baik dan benar ya. Pastikan semuanya, jangan ada yang buram. Terus pencahayaannya ketika verifikasi wajah atau video itu jangan ada orang lain, jangan berisik juga ya. Itu banyaklah ya. Oke, semoga jelas. Terus ada siapa lagi di sini? Pak Andrianto, Mang punya saya checklist nomor 9-nya masih berwarna kuning, padahal KYC lolos dan skor validator 92%. Tapi sampai sekarang belum migrasi juga koinnya, padahal mau saya jual di bursa, lagi butuh duit. Aduh. Sabar ya, itu karena udah masuk di antrian migrasi ya. Nanti mudah-mudahan di sana sistemnya itu antrian migrasinya berjalan sehingga kebagian juga Pak Andrianto ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari siapa lagi? Pak Beni Setiawan. Mang Adun nomor telepon enggak? Mang Adun ya tentu saja ada ya, cuman mohon maaf Mang Adun enggak membagikan nomor telepon karena itu kan privasi banget ya, rentan banget penipuan dan apalah ya namanya nomor telepon seperti itu. Jadi buat pioners yang ingin ya gabung di channel Mang Adun ataupun di ngobrol-ngobrol sama Mang Adun, boleh di Messenger ya, melalui Facebook atau di Telegram. Tuh yang huruf A melingkar, rapet ya tanpa spasi, @mangadowen ya, cari saja di Telegram. Oke, silahkan ya. Terus di sini udah habis, alhamdulillah ya, nggak nyampe 1 jam kok. Oke, jadi seperti itu ya buat semuanya. Terima kasih. Mang Adun sudah membuktikan ucapan, maksudnya sudah membuatkan video, sudah menjawab pertanyaan pioner selama ini ya. Jadi pertanyaan dari dulu ya. Dari kapan ini? Dari lama lah pokoknya ya ini. Dari yang sebentar nih, yang paling lama mungkin di sini ya. Dari awal itu kita bisa lihat dari kapan ini di sini mungkin. 3 minggu yang lalu juga ada ya. Terus ada lagi 2 minggu yang lalu. Wah, udah lama juga, 1 bulanan yang lalu lah kurang lebih ya. Sudah semua Mang Adun jawab ya. Terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Tetap ya semangat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanyakan ya. Ngobrol bareng-bareng, saling mengedukasi ya, saling belajar sama Mang Adun bareng-bareng. Oke. Seperti biasa kita saling mendoakan juga ya, sehat selalu, lancar rezeki, berkah selamat dalam setiap urusannya. Picore Team juga. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi penvlog yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.